dari podcast Unyu. Aku Kaisa Furzariani sebagai host dan aku udah ngundang nih beberapa teman aku yang cantik-cantik nih sebagai narasumbernya. Oh my god. Oke, perkenalan dulu ya. Aku Mirna Cecilia Chandra. Aku Zaskia Akbar. Dan aku Regina Krisi Sendiri. Jadi kali ini kami bakal ngebahas sebuah buku yang berjudul Pasta Kacang Merah. Oke, langsung aja ya ke pertanyaan pertama, yaitu bisa nggak kalian jelasin apa aja identitas dari novel ini? Tentu. Baiklah, aku bakal ngenalin ke kalian sebuah novel yang menurutku bagus dan cocok untuk dibaca. Novel ini berjudul Pasta Kacang Merah, ciptaan Durian Sukegawa. Novel ini diterbitkan oleh Pustaka Gramedia Utama pada tahun 2013. Seingatku novel ini memiliki jumlah halaman yang tidak lumayan banyak sih. Menurutku standar gitulah jumlah halamannya, ya berapa ya? Seingatku 240 halaman sih. Standar ya. Guys, pas. Kira-kira nih, kalian bisa nggak jelaskan secara singkat tentang novel yang bakal kita bahas ini? Nah, bisa dong. Di novel ini membahas tentang seorang pria yaitu yang mempunyai nama Sentaro. Dia ini seorang mantan narapidana. Dia ini bekerja di sebuah toko dorayaki kecil gitu. Nah, hidupnya nih kayak suram, kurang berwarna karena emang secara dia ini kerja cuma untuk melunasi hutang-hutangnya. Sampai suatu hari toko dorayakinya kedatangan sama wanita tua nih namanya Takue. Nah, Takue ini pengen melamar pekerjaan gitu kan di toko dorayakinya. Cuman si Sentaro ini kayak ragu gitu loh nerimanya. Sekarang Takue ini udah tua gitu, fisiknya tapi udah gemuk nih. Nah, tapi ujung-ujungnya diterima juga nih sama si Sentaro karena dia juga merasa bosan gitu kerja sendiri. Dia butuh teman bicara gitu. Nah, semenjak si Takue ini kerja di toko dorayakinya, si Sentaro nih hidupnya tuh mulai lebih berwarna gitu, mulai ada makna gitu, mulai ada teman. Nah, udah nggak luntang-lantung lagi hidupnya gitu, ya nggak biasa-biasa aja. Nah, perubahan dalam hidup Sentaro ini juga dipengaruhi oleh seorang siswi SMA nih. Oh, menarik ya. Terus gimana hubungan antara Sentaro dan Takue berkembang dalam cerita ini? Nah, jadi awalnya itu Sentaro itu kayak ragu gitu untuk menerima si Takue ini. Tapi setelah ia mencicipi pasta kacang merah buatan Takue ini, ia kayak merasa sesuatu yang berbeda gitu. Kayak sebuah keajaiban rasa yang membuka matanya terhadap kemungkinan hidup yang lebih bermakna. Jadi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka ini tumbuh menjadi lebih dari hubungan kerja aja gitu. Jadi si Takue ini tuh menjadi sosok mentor sekaligus teman untuk si Sentaro. Jadi dia mengajarkan kesabaran dan juga keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Selain Sentaro dan Takue, ada nggak karakter lain yang berperan dalam cerita tersebut? Nah, ada dong. Jadi selain dua tokoh utama tersebut, ada nih tokoh tambahan. Dia nih emang sih cuma tokoh tambahan, cuman dia nih memiliki peran yang cukup besar nih, cukup berpengaruh dalam cerita. Jadi dia nih seorang siswa SMA bernama Wakana. Dia nih hobi banget gitu ke toko dorayakinya si Sentaro. Di cerita ini dia juga menjadi cerminan dari generasi muda yang sedang mencari makna dalam hidup. Menarik ya. Kira-kira hubungan antara Wakana dengan dua tokoh utama ini memberikan pengaruh besar nggak dalam perkembangan ceritanya? Iya, walaupun Wakana bukan tokoh utama, namun Wakana ini memiliki peran yang sangat penting. Wakana ini seperti gimana ya, mempengaruhi pesan yang diberikan oleh Takue gitu. Makanya perannya itu bisa sangat penting di dalam cerita novel ini. Berarti selain soal makanan, novel ini juga ada mengandung pesan tentang hubungan antar manusia gitu? Iya, betul sekali. Jadi novel ini tuh menekankan bahwa di balik setiap individu itu terdapat cerita yang mendalam. Dan terkadang sebuah kelezatan sederhana bisa menjadi jembatan untuk menyembuhkan luka batin. Maknanya banget bro. Iya, dalam banget. Selain dari penerimaan diri dan penghargaan terhadap hidup, ada nggak pesan yang bisa kita ambil dari novel ini? Tentu ada dong. Apa ya? Ini seperti empati dan kepedulian terhadap sesama. Novel ini mengajarkan kita pentingnya memahami perasaan orang lain, serta kita itu kayak nggak boleh menilai orang lain secara terburu-buru gitu loh. Ya gimana ya? Ya seperti Sentaro ini Sentaro menilai
toge itu secara terburu-buru kan. Ya dia melihat toge itu ya, nah gitulah. Nah yang kedua itu jangan biarkan masa lalu kalian itu menjadi penghalang di masa depan. Maksud dari kata-kata ini tuh berarti kita nggak boleh terjebak pada kesalahan yang kita buat di masa lalu. Kita harus mencoba melupakannya, dan kita harus mencoba hal-hal yang belum pernah kita lakukan hingga berhasil. Menurutku itu sih. Coba hal baru. Ya, harus mencoba ya. Jadi novel ini mengandung kritik sosial gitu ya, agak gitu. Iya, betul sekali. Jadi tapi walaupun ada kritik sosialnya, itu disampaikannya itu dengan cara yang lembut dan menyentuh, sehingga pembaca itu bisa memahaminya tanpa merasa digurui gitu. Jadi dia menyentuh. Iya. Oke. Menurut kalian ada nggak hal yang menarik dari gaya penulisan Durian Sukigawa dalam novel ini? Kalau menurut aku sih gaya penulisannya sederhana namun penuh dengan emosi. Pengarang menggunakan bahasa yang lembut dan menggugah. Ya, mengunggah gitu ya. Menurut kalian novel ini cocok nggak untuk semua kalangan pembaca? Aku rasa iya sih, soalnya mau remaja, mau orang dewasa dapat mengambil sesuatu dari cerita ini. Seperti bisa menjadi refleksi tentang perjalanan hidup, pentingnya menghargai, dan kebahagiaan yang sederhana. Baiklah, berakhir sudah podcast kami hari ini. Semoga yang mendengarkan bisa terinspirasi untuk membaca dan membeli buku ini. Terima kasih sudah menyimak podcast Unyu. Jangan lupa untuk Like, Comment, and subscribe. dan jangan lupa berbagi podcast ini ke teman-teman kalian ya.